Jangan pernah mempercayai apa yang beredar di internet. Jangan pernah mempercayai apa yang orang lain katakan. Itu yang selalu aku tekankan pada diriku sendiri. Bahwa sebenarnya apa yang orang lain katakan tidak sepenuhnya benar dan mungkin tidak sepenuhnya juga salah. Kenapa? Karena mempunyai biasnya tersendiri. Misalkan kemarin dalam mata kuliah etika dan profesi, kita mempelajari bahwa ada 4 tendensi seseorang dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Yang pertama yang logical, yang directive, yang ketiga yang logical, directive, konseptual, sama behavioral. Behavioral. Ya, itulah apa namanya? Behavioral, yaitu yang intuitif, yang sesuai pengalaman. Ada juga yang logical dan konseptual dan direktif. Dosen memerintahkan kita, menurut kalian, yang mana yang sesuai dengan tendensi kalian dalam berpikir dan dalam memutuskan sesuatu. Nah, kebanyakan mahasiswa di sini, aku melihat jawaban-jawaban mereka adalah yang analytical. Misalnya nih, teman-temanku, mereka mengatakan bahwa mereka seorang analytical karena mereka suka menganalisis, apalagi bikin taktik gitu-gitulah dalam hobi-hobi mereka. Itu tendensi mereka, itu apa yang mereka katakan. Tapi dalam kenyataannya ketika aku bekerja kelompok untuk mengerjakan tugas, misalnya presentasi. Dalam hal presentasi saja, apakah mereka menganalisis apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka lakukan dalam tugas itu? Mereka bahkan tidak mempersiapkan apapun. Misalnya nih, kalau aku biasanya mempersiapkan presentasi itu jauh-jauh hari. Misalkan dari seminggu sebelumnya, aku membuat dulu poin-poin, lalu skripnya. Nah, itu yang biasa aku lakukan biasanya. Di teman-temanku ini, mereka yang bilang bahwa mereka seorang analytical dalam berpikir mereka dan dalam memutuskan sesuatu, aku tidak yakin. Itulah kenapa aku mengatakan bahwa jangan mempercayai apa yang orang lain katakan. Bahkan mungkin apa yang aku katakan juga kepada kalian. Karena gini, ada yang namanya bias gitu. Misalnya, menurutku, aku ini logika. Tapi aku juga seorang direktif. Aku suka kejelasan. Yang pertama, yang juga suka terstruktur. Sekarang aku mencoba menghilangkan hal itu karena itu berpikir yang menurutku terlalu lambat dan lama dalam memutuskan sesuatu. Sehingga aku ingin, karena dunia ini terlalu dinamis lah. Gak perlu semuanya harus siap terlebih dahulu. Gak perlu semuanya harus disiapkan terlebih dahulu. Masalah pasti akan datang. Yang harus kita siapkan adalah kita menghadapi masalah itu. Permasalahannya mungkin berbeda-beda ya. Secara tingkatan mungkin itu yang harus kita siapkan. Masalahnya mungkin besar, masalahnya mungkin kecil. Tapi yang jelas kita harus siap lah. Intinya jangan terlalu berpikir. Nah, yang ingin aku katakan adalah bahwa bias kognitif itu sesuai pengalaman kita. Mungkin itu yang teman-temanku rasakan bahwa mereka seorang analitika. Padahal dalam penerapannya mereka bukan seorang analitika. Bagiku, mereka seorang apa ya namanya? Kalau intuitif, bukan intuitif. Sesuatu ketika itu terjadi, mereka langsung memutuskan bahwa oh itu yang akan kulakukan. Kalau aku kan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum sesuatu itu terjadi. Biasanya aku bikin skenario dulu. Oh, ini yang ingin aku katakan. Oh, ini yang bagian ini yang mungkin aku hilangkan. Waktu kecil kita mempercayai apa yang orang tua kita katakan, apa yang orang dewasa katakan. Misalnya, kamu jangan terlalu sering memakai topi. Kenapa? Karena nanti rambutmu bakal jadi botak. Itu yang dikatakan oleh orang dewasa atau orang lain atau orang tua kalian mungkin saja. Karena itu berdasarkan pengalaman mereka. Masalahnya, aku dan mereka bisa jadi berbeda dan bisa jadi juga mungkin benar. Lalu bagaimana kita mempercayai apa yang mungkin orang lain benar? Itu pertanyaannya. Gimana ya?
Tiap orang mempunyai pengalamannya berbeda dan tiap orang juga pasti berbeda-beda. Bukan berarti kita sepenuhnya harus mempercayai mereka. Aku tidak pernah mengatakan apa yang belum aku lakukan, meskipun teorinya itu benar. Karena gini ya, analoginya gini. Misalkan ada orang yang ceramah, pembicara nih. Mereka mengatakan bahwa sodako atau zakat itu baik. Kamu harus infak gini gini gini. Menurut kitabnya, ini menurut kepercayaanku, ada biasanya penceramah selalu menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya penceramahnya itu sendiri belum pernah mengamalkan apa yang dia katakan. Mereka hanya mengatakan apa yang sudah ada dikatakan di dalam buku. Tapi mereka menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang ada di dalam buku. Kenapa enggak kamu dulu aja sendiri yang melakukan itu? Kenapa malah menyuruh orang lain? Kamu aja tidak melakukan, apalagi orang lain. Gitu logikanya. Loginya gitulah. Jadi sebenarnya meskipun itu benar menurut buku, bukan berarti juga dalam prakteknya juga benar gitu loh. Ngerti kan? Ya kalau ilmiah lah, misalkan ilmiah kan itu ada basisnya ya, ada metodologinya juga. Ini aku sedikit mempercayainya. Di situ juga kan disebutkan ada kelebihan, ada kekurangannya, ada batasannya. Itu kalau ilmiah diteliti secara mendalam. Nah, kalau apa yang orang lain katakan nggak ada ilmiahnya yang berbasis subjektif, meskipun teori, meskipun dalam pengalamannya, jangan pernah mempercayai hal itu deh. Dan jangan pernah mengatakan itu lagi ke orang lain deh. Too much information, ngerti gak sih? Di internet biasanya mengatakan, oh teori ini benar, kamu harus melakukan ini dan itu. Tapi di author lain atau konten lain, enggak, kamu harus melakukan ini dengan itu. Mereka sama-sama mengatakannya dengan yakin. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka butuh yang namanya attention. Atensi. Mereka butuh perhatian. Padahal mungkin teorinya dua-duanya benar atau teorinya juga dua-duanya belum berarti benar. Ada banyak kemungkinan di dunia ini. Semuanya tidak bisa dikatakan benar dan salah. Semuanya bisa berhubungan. Kamu bisa menggunakan teori A dan kamu juga bisa menggabungkan teori B. Lalu kamu lakukan pengalamannya menjadi ini dan itu. Ya, itulah yang ingin aku omongkan. Oh ya, biasanya aku kalau bikin video pakai skrip, baca skrip. Tapi sekarang aku mencoba untuk berretorika, menyampaikan komunikasi sesuai apa yang ada di kepalaku secara terstruktur. Meskipun ini gak jelas kan, setidaknya ini coba-coba dulu lah. Itu yang sekarang ingin aku sampaikan.